Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal MIPA Kimia tingkat nasional tahun 2024. Kita akan melanjutkan pembahasan soal subbidang kimia anorganik. Ini adalah soal nomor 6, soal terakhir dari kimia anorganik ya. Ada 4 poin soal A, B, C, D. Kita fokus dulu ke poin A. Emas adalah logam mulia yang dapat ditemukan dalam bentuk unsur bebasnya. Emas merupakan logam yang sangat stabil terhadap oksidasi oleh udara dan tahan terhadap asam. Namun emas dapat larut dalam air raja. Air raja itu campuran HNO3 dan HCl dengan rasio 1:3. Membentuk sebuah senyawa anion tetrakloroaurat yang larut. Oke. Ini berarti emas itu AU tambah HNO3 tambah HCl. Ini HNO3 1, HCl-nya 3 ya. Dia akan membentuk tetrakloroaurat itu berarti AU Cl4 minus. Ini tambah dengan gas NOCl ya, dia dilepaskan NOCl-nya tambah H2O. Biasanya kayak gini. Cl-nya ini kan 4 nih harusnya ya. Ininya kan HCl-nya ini 3 ya, atau ya gini dulu. N kita identifikasi biloxnya. Ini bilox yang berubah adalah si N, ini plus 5. N yang di sini adalah ini min 1, min 2, ini plus 3. Nah, gini. Terus AU ini adalah plus, ini 0, yang ini adalah plus 3. Kalau dari AU dia oksidasi, selisihnya 3. Kalau untuk yang N, dia minus 2. Jadi ini kali 2, ini kali 3 gitu ya. Berarti ini 3. Terus yang AU-nya ini 2. 2 gini ya. Setelah itu AU sama N udah setara harusnya. Sekarang kita lihat Cl-nya. Cl-nya di sini 8, di sini 3. 3 tambah 8 itu berarti 3 tambah 8 ya. 11. Ya udah, ini berarti ini diganti aja nih 11. Kayak gitu. Nah, sekarang muatannya karena ini asam gitu ya. Asam berarti kan ini ketambahan H plus sebanyak 2 untuk menyetarakan si AuCl4 minus. Nah, habis itu kita setarakan jumlah O-nya ya. Ini kan O di kiri 3 kali 3 9 ya. O di kanan itu ini masih 3 di sini supaya 9, berarti ini kita kasih 6. Sekarang kita cek jumlahannya. Ini ada 14 di sebelah kiri. Terus di sini ada 12 tambah 2 ya 14. Oke, udah setara ya. Kalau di sini kan eh, N-nya berubah jadi dalam bentuk NOCl. Jadi sebenarnya ada lagi versi yang eh, lain gitu ya. Bukan NOCl tapi NO2. Nah, jadi kalau kita tulis yang versi NO2 ya, jadinya kayak gini nih. AO tambah HNO3 tambah HCl tetap sama. Ini berubah jadi AuCl4 minus tambah, nah NOCl-nya ini itu adalah NO2. Kayak gitu. Ada juga yang versi seperti ini. Tambah H2O. Nah, gini ya. Oke. Kalau seperti ini biasanya jumlah HNO3-nya yang lebih banyak gitu ya daripada yang versi atasnya. Sekarang kita setarakan aja.
Sama kayak tadi ya, ini biloxnya 0, ini plus 3. Untuk N-nya yang kiri plus 5, yang kanan plus 4. Jadi kalau dari sini, AO berubah 3. N cuma berubah 1, ini berarti kali 3. AO-nya kali 1, berarti nggak berubah ya koefisien AO-nya. HNO3-nya yang berubah. Ini 3, yang ini 3 juga. Kalau yang di atas ini kan reaksinya 3 banding 11 ya, HNO3 sama HCl-nya ya. Nanti harusnya lebih banyak ya, 3 banding berapa. Kalau lebih dari 1 banding 3, nanti reaksinya yang dominan yang ini, untuk NO2. Oke, kita lanjutkan anyway. Ini jadinya sekarang kita setarakan jumlah CL-nya, CL. CL di sebelah kanan 4, sebelah kiri 1, berarti ini kasih angka 4 gitu ya. Terus habis itu muatannya, ini tinggal tambah 1H plus kayak gini untuk menyetarakan muatan minus dari AuCl4. Habis itu kita cek jumlah O-nya. O di sebelah kiri itu 9, 3 kali 3 ya. Sementara yang di sebelah kanan ini 3 kali 2, 6, tambah di H2O. Ini supaya setara, biar sama-sama 9 kita kasih angka 3. Sekarang kita cek jumlah H-nya. H di sebelah kanan ada 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Yang sebelah kiri juga sama, 3 tambah 4 ya. Nah, setara ya. Jadi, antara dua reaksi ini, dan bisa juga dua-duanya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Emas dapat membentuk larutan padat atau amalgam dengan dicampur dengan logam lain. Dalam pembentukan amalgamnya, emas harus dilelehkan terlebih dahulu pada titik lelehnya 1064 derajat Celcius. Struktur kristal emas murni adalah kubus berpusat muka atau FCC. Jika jari-jari atom emas adalah 144 pikometer, hitunglah kerapatan AO. Oke. Baik, untuk FCC ini berlaku jumlah atomnya adalah 4 yang di dalam unit selnya, dalam kubusnya. Terus habis itu karena dia FCC, maka berlaku juga bahwa panjang diagonal bidang atau A akar 2. A ini panjang rusuk ya. Ini A akar 2, panjang diagonal bidang itu akan sama dengan 4 kali jari-jari atom. Kayak gini. Dari mana tahunya? Nah, ini kalau kita sketsa, gambar. Dari salah satu sisi ya, nanti akan kayak gini. Ini kan segini R, ini ke sini R juga, ini ke sini R, yang ini ke sini R. Ini panjang diagonal bidangnya adalah 4R. Gitu ya. Terus habis itu kita mencari rho, oke. Rho kerapatan ya. Rho itu kan massa per volume. Massa itu berarti adalah mol dikali AR. Volume ya berarti A pangkat 3. Panjang rusuk pangkat 3 karena dia kubus ya. Terus mol itu adalah jumlah atom per bilangan Avogadro dikali AR. Habis itu A itu kalau dari sini ya, bisa kita ubah, A itu adalah 4R per akar 2 atau ini 2 akar 2R. Berarti A pangkat 3 itu adalah, ini pangkat 3 8, 16 akar 2 R pangkat 3. Nah, ini bisa diganti dengan 16 akar 2 R pangkat 3 ya. Bener kan ya? 2 pangkat 3 8, akar 2 pangkat 3 2 akar 2. 8 kali 2 akar 2 16 akar 2. Oke. Kayak gini ya. Ya tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Untuk N-nya 4 per bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali AR. AR itu untuk AO adalah 197. Nanti bisa dicek di tabel periodik ya. Per 16 akar 2 kali R pangkat 3 ini pikometer. Kita jadikan senti ya, karena ini ditanyanya gram per cm kubik. Pikometer ke nanometer dulu kali 10 pangkat min 3, nanometer ke mikrometer 10 pangkat min 3, mikrometer ke milimeter itu adalah dikali 10 pangkat min 3, milimeter ke sentimeter
kali 10 pangkat min 1. Jadi kalau piko ke senti kali 10 pangkat min 10 ya. Jadi ini 144 kali 10 pangkat min 10 pangkat 3. Oke, gitu, kita hitung aja pakai kalkulator ya. 4 kali 197 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 16 kali akar 2 dikali lagi dalam kurung 144 kali 10 pangkat min 10 tutup kurung pangkat 3. Oke, kita cek jawabannya. Ah, ini dia, 19,37. Satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Oke, ini kerapatannya ya. Beres, kita lanjutkan soal nomor C. Emas dapat dicampur dengan tembaga membentuk amalgam tumbaga. Jika dalam tumbaga terdapat 0,5 atom Cu per 1 unit selnya, itulah kerapatan amalgam tumbaga tersebut. Oke, berarti ini asumsinya, anggapannya adalah tidak ada perubahan di struktur FCCAU tadi ya. Berarti masih sama rumusnya. Rho sama dengan M per V, cuman M-nya ini diganti nih, MAU tambah M-nya CU per A pangkat 3 gitu ya. Nah, ini berarti jadinya N-nya AU kali ARAU per bilangan Avogadro dikali ini tadi adalah 16 akar 2 kali R pangkat 3 gitu kan. Ditambah N-nya CU kali AR-nya CU per NA dikali 16 akar 2 kali R pangkat 3. Oke, gini ya. Kalau yang ini tadi kan sama aja kayak jawaban B. Tadi jawaban B berapa? Cek lagi ya, 19,37. Oke. Kita tulis dulu di sini 19,37 ditambah NCU, jumlah CU di sini diketahui 0,5. 0,5 kali airnya CU 63,5 per 6,02 kali 10 pangkat min, sorry bukan minus, kali 10 pangkat 23 kali 16 akar 2 dikali 144 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 3 lagi. Nah, gini kan. Kita tinggal pakai kalkulator aja ya. Nah, ini udah ada di sini. Yang bagian bawah ini sama, bagian atasnya yang beda ya. Kita ganti 0,5. Terus 197-nya kita ganti AR-nya si CU 63,5. Langsung aja kita atau gini deh, sekalian dihitung total. Ini kita tambah punyanya si AU. Udah. Nah, ini totalnya 20,154. Ini hasilnya adalah 20,154 atau 15 gram per sentimeter kubik. Nah, soal C beres ya. Kemudian hitunglah persentase kandungan emasnya. Oh, anyway, ini ada data AR ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa masukin data AR ini aja biar pas. Tapi pun kalau dibulatkan 197 untuk AU boleh, 63,5 aja. Untuk CU juga boleh. Hasilnya harusnya tidak terlalu jauh ya. Anyway, sekarang kita ngitung persentase kandungan emasnya. Persentase kandungan emas itu kan sama aja massa emas dibagi massa total ya. Ini kalau kebetulan kita udah dapat tadi rho-nya. Nah, gini dulu deh. Persentase AU berarti kan adalah massa AU per massa total, massa tumbaganya.
Nah, massa itu kan adalah rho kali volume kan. Ini kan rho AU per rho-nya tumbaga kali volume, volumenya coret. Nah, ya sudah berarti rho AU per rho tumbaga. Rho AU-nya 19,37, yang tumbaganya 20,15. Oke, tinggal kita hitung aja pakai kalkulator ya. 19,37 dibagi dengan 20,15. Oke, ini dia 0,9613. 0,9613 ini kalau dalam persen adalah 96,13%. Nih, persentase kandungan emasnya ya, persen massa ya ini ya. Oke, selesai sudah soal nomor 6 A, B, C, D. Cukup sekian pembahasan video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.